Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Jaka, sebelum kita berdiskusi, coba kita dengarkan dulu pandangan dari pengamat politik Jayadi Hanan yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Mas Jayadi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Donald. Ya, Mas Jayadi, kita bicara soal koalisi dan oposisi. Kita melihat ada tren bahwa partai-partai yang kemarin dalam kontestasi pemilu berada pada pihak yang mengusung Prabowo dan Sandiaga, itu kelihatannya hari-hari terakhir ini melakukan hubungan. Beberapa orang mengatakan itu biasa saja, tapi kita bisa melihat bahwa itu ada upaya untuk mendekat kepada pemerintahan Jokowi. Kalau Anda melihat ini sesuatu yang sehat, bahwa kemudian partai-partai yang kalah pemilu juga masuk bergabung di dalam kabinet, atau seperti apa, Mas Jayadi? Iya, sehat nggak sehat tergantung kepada bagaimana apa yang mereka bicarakan dan apa yang mereka sepakati gitu ya. Kalau misalnya betul-betul kepentingan masyarakat yang menjadi concernnya, ya sehat. Tapi kan kita tahu kayaknya itu kan normatif. Yang lebih kelihatan itu kan upaya untuk masuk ke pemerintahan dan memperoleh jatah menteri seperti yang Anda sinyalir kan gitu. Nah memang kalau kita lihat dalam perjalanan 3 periode terakhir Indonesia, memang masuk keluar partai dalam koalisi dan oposisi itu memang menjadi fenomena yang tampak biasa gitu. Di periode pertama Pak SBY kan ada partai berubah dari oposisi dari lawan Pak SBY menjadi anggota kan gitu. Demikian juga tetapi di periode kedua Pak SBY tidak begitu terlihat ya. Karena dia sudah menang dari awal secara cukup telak pada putaran pertama. Di periode Pak Jokowi juga sama gitu. Nah ini memang ini gejala umum dalam sistem presidensial multipartai. Yang tidak ada partai pemenang pemilu yang memiliki kursi mayoritas di DPR atau di parlemen gitu. Jadi memang dalam sistem presidensial itu koalisi oposisi itu sifatnya semi permanen. Dalam arti satu partai yang berada pada posisi berbeda itu bisa switch posisi, bisa berpindah posisi di tengah jalan. Yang kedua, anggota oposisi maupun anggota koalisi belum tentu 100% menjadi oposisi atau 100% menjadi koalisi. Nah itu pertanyaannya Mas Jayadi, apakah memang benar kalau dikatakan politik itu cair, bahwa politik itu adalah seni kemungkinan, kemudian membolehkan parpol itu untuk seperti bunglon begitu, kalau pada waktunya dia harus jadi coklat-coklat, jadi hitam-hitam, jadi putih-putih. Apa memang boleh begitu atau memang harus ada etika politik yang dijaga sebetulnya? Ya harusnya ada paling tidak ada rambu-rambu yang bisa dibaca masyarakat gitu. Jadi tetapi di Indonesia itu problemnya tidak ada yang menghalangi antar partai ini untuk tidak saling berkompromi satu sama lain. Misalnya kemarin kan yang membedakan yang kita sebut koalisi oposisi itu kan koalisi koalisi pemilihan presiden kan. Ada partai pendukung Jokowi, ada partai pendukung Prabowo. Nah, tetapi jadi perbedaan mereka karena pilpres, karena personal. Betul. Tetapi setelah pilpres, apa yang membedakan mereka? Apakah ada perbedaan kebijakan misalnya, perbedaan ideologi? Kan cenderung tidak ada itu, sedikit lah perbedaannya. Akibatnya tidak ada yang menghalangi mereka untuk berkompromi tentang segala hal gitu. Tapi saya kira tidak sehat kalau misalnya 9 partai itu semua masuk menjadi anggota koalisi pemerintahan. Kenapa? Di dalam demokrasi apapun itu perlu suara-suara kritis yang disebut dengan oposisi. Nah, oposisi itu perlu diwadahi dalam parlemen. Dalam survei 4 tahun terakhir ini ada sekitar 30%-an yang selalu menyatakan tidak puas dengan kinerja presiden kan. Itu berarti ada sekitar 30%-an potensi oposisi kritis di masyarakat. Nah, potensi oposisi harus diwadahi. Kalau tidak diwadahi di parlemen, maka nanti pemerintah berhadapan langsung dengan masyarakat. Itu kurang baik. Baik, kita harapkan juga partai politik mempertimbangkan ya dengan sangat bagaimana soal kepantasan itu, supaya kemudian rakyat juga tidak merasa dibohongi begitu ya. Pak Mas Jayadi Hanan, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi. Terima kasih ya. Mas Jaka, masalahnya apa memang benar kalau politik itu cair? Ya sudah, secair-cairnya begitu. Kalau pada waktu kemarin kontestasi politik saya misalnya berseberangan dengan Mas Jaka, saat ini ketika saya lihat Mas Jaka sudah menang dan saya takut
tidak mendapatkan sumber daya apapun, ya sudah saya menjadi temannya Mas Jaka. Apa boleh begitu? Ya sebenarnya kan salah satu tujuan dari pemilu serentak itu kan agar koalisi itu dibentuk sebelum pemilu berlangsung. Artinya mereka yang bergabung dalam koalisi itu benar-benar satu visi, satu misi, dan kita harapkan bisa menjadi koalisi permanen. Tetapi faktanya sekarang, ya setelah Pilpres selesai, ya koalisi itu kembali cair kan, artinya tidak ada lagi pengikat bersama. Jadi siapapun masih bisa bergabung atau keluar masuk atau banting setir lah katakanlah begitu. Memang tidak ada larangan dalam politik, tidak ada larangan seperti itu dalam undang-undang pun juga tidak ada larangan. Tetapi sekali lagi kan ini kembali lagi ke etika dan pembelajaran politik kepada rakyat. Artinya semestinya ya partai-partai politik itu komitmen dengan jalannya yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Ketika mereka berkoalisi dalam Pilpres, ya semestinya mereka memberikan kesempatan pihak yang menang untuk betul-betul mengelola pemerintahan, sementara mereka berada di posisi yang berseberangan untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Iya, karena kemudian saya berpikir begini Mas Jaka, kalau rakyat ya, katakanlah pendukung dari beberapa partai yang tadinya tidak mendukung Jokowi, terus melihat sekarang bahwa partai yang mewakili suaranya kelihatannya akan merapat ke Jokowi, itu kan jadi bingung yang pertama, lalu yang kedua marah, lalu yang ketiga jangan-jangan takutnya jadi tidak percaya lagi dengan sistem pemilu, karena nanti akan muncul pikiran, ya sudahlah ngapain kita ikut mendukung, toh nanti ujung-ujungnya semuanya menjadi satu, masalah yang menang siapa ya udah nggak masalah, bagaimana? Ya itu yang jadi banyak pertanyaan itu ya, banyak pihak ya, artinya buat apa ada kompetisi kalau toh setelah kompetisi akhirnya menjadi bareng-bareng lagi. Bahkan sebenarnya kan demokrasi itu kan tidak harus memaksakan adanya persamaan, tidak harus memaksakan adanya persatuan, tetapi yang paling penting adalah demokrasi itu bagaimana mengelola perbedaan. Artinya ketika kita boleh saja berbeda-beda antara partai-partai yang berada di pemerintahan maupun partai-partai yang di luar pemerintahan, tetapi kalau perbedaan itu kita kelola, ya ujung-ujungnya kan demi bangsa dan negara. Tidak harus semua partai itu bersatu dalam koalisi pemerintahan misalnya, sementara justru tidak ada alat mengontrol, itu kan justru berdampak buruk bagi pemerintah itu sendiri. Masalahnya bagaimana kita bisa menegakkan atau memegang etika politik, kita akan bahas di bagian berikut. Kita harus jeda dulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Jaka, kita akan coba mendengarkan pendapat pemirsa dulu ya sebelum kita lanjutkan diskusi. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Surakarta, Jawa Tengah. Ada Pak Bambang Saptono. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak, silakan Pak pendapat Anda Pak. Koalisi dan oposisi bagaimana nih Pak Bambang? Baik, menimbang jalan koalisi dan oposisi. Pertama Mas, kami yakin bahwa koalisi dengan kubu oposisi akan lebih memperkuat pemerintahan Presiden Jokowi ke depan dalam mewujudkan visi Indonesia maju. Nah, kemudian Mas, kita juga ingat bahwa partai politik dalam pemilu 2019 kemarin ini kan telah terbagi menjadi dua kelompok antara pendukung Capres Jokowi dan pendukung Capres Prabowo. Sejak menjelang Pilpres hingga pasca Pilpres, bahwa kedua kelompok parpol ini saling menyerang, baik itu dengan saling menyerang visi misi maupun saling menyerang kaitannya dengan pribadi bahkan ke ideologi. Kita semua merasakan bahwa atmosfer politik sejak pra hingga pasca Pilpres terasa sangat panas, terlebih di dalam media sosial. Gini Mas, bahkan kita semua merasakan titik politik terpanas dalam Pilpres 2019 adalah ketika hasil Pilpres ditetapkan oleh KPU, Pilpres digugat ke MK, dan menjelang pelantikan Pilpres 20 Oktober ini. Syukurlah Capres Prabowo akhir-akhir ini bagi mendapat hidayah politik hingga mau bersilaturahmi politik dengan Capres pemenang yaitu Pak Jokowi, dan menjadikan suhu politik di negeri ini langsung anjlok dan adem ayem. Nah, terkait dengan peta koalisi Mas, ini Presiden Jokowi ke depan, kalau kami sangat mendukung bila Gerindra masuk ke koalisi dan menjadikan Sandiaga Uno sebagai menteri. Begitu pula Demokrat dengan menjadikan AHY sebagai menteri. Tapi saya tidak setuju apabila koalisi dengan Partai Amanat Nasional.
apalagi untuk meminta menterinya, karena sejarah sudah membuktikan PAN tidak konsisten di pemerintahan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bambang Sabtono di Surakarta, Jawa Tengah. Di belakang Pak Bambang ada Pak Mauhalizar di Aceh Tengah. Pak Mauhalizar, selamat pagi. Selamat pagi lah, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak, silakan Pak, singkat padat Pak. Politikus bertujuan utama meraih kekuasaan. Wajar kalau tokoh-tokoh politik itu harus menggapai kekuasaan itu dengan cara apapun. Islam mengajarkan, bila tidak bisa mengambil semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya, ambillah sebagiannya. Jadi mungkin prinsip inilah yang diambil oleh politikus kita. Namun kami memohon, rakyat sekarang ini kan sudah cerdas. Tolonglah berikan pertunjukan di pusat itu, pertunjukan yang mendidik, pendidikan yang bagus, yang bisa dicerna oleh kaum milenial khususnya. Karena kalau kami lihat sekarang ini, itu pertunjukan itu sama sekali tidak mendidik, malahan dengan cara-cara yang tidak bisa diterima oleh peradaban kaum milenial hari ini. Walaupunlah sebenarnya antara Jokowi dengan Prabowo itu memang tidak bisa dipisahkan. Sebelum Jokowi jadi wali kota pun mereka waktu di Aceh dulu bersama, memang mereka kerjasama dalam satu perusahaan. Namun ini kan politik. Jadi Safari, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Mauhalizar di Aceh Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Mauhalizar ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi Metro. Yang pertama saya ingin sampaikan, prioritas pertama dalam sesi kedua pemerintahan Jokowi yaitu pembangunan kualitas sumber daya manusia sejak dalam kandungan. Dan yang kedua, mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu kesemuanya, kita butuh terwujud segera. Kita membutuhkan pemasukan investasi dari luar. Salah satu syarat untuk membangun negara ini itu adalah investor asing dalam negeri untuk bisa berinvestasi di dalam negeri kita ini. Untuk itu kita butuh sekali stabilitas politik, stabilitas keamanan, penegakan hukum, budaya. Ya. Pembangunan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak dalam kandungan itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah. Tentu ada bantuan, dukungan dari yang lain. Untuk itu saya berharap semua daripada partai politik itu bersatu dalam pemerintahan ini. Dan Pak Syahril, berarti Anda setuju tidak Pak? Proses pengambilan keputusan segeralah kritisasi itu dilaksanakan sekritis-kritisnya. Tetapi setelah keputusan itu diambil, dukung. Rakyatnya sudah jengah, rakyatnya sudah parah sekali. Pak Syahril, Anda mendengar saya Pak? Kami mengharapkan bersatulah. Mari kita bersatu membangun bangsa ini. Mari kita bersatu. Terima kasih Pak Syahril. Kelihatannya Pak Syahril tidak bisa mendengar saya. Saya sebenarnya ingin bertanya, apakah Pak Syahril setuju atau tidak kalau partai-partai yang kalah dalam kontestasi pemilu masuk ke kabinet Jokowi. Kita akan beralih ke pemirsa berikut. Ada Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo dan Kang Jaka. Selamat pagi. Silakan Pak Sunoto. Sikap politik itu merupakan penjabaran dari faham politik ideologi yang dianutnya. Jadi sikap politik itu tidak bisa berubah secara mingguan atau bulanan. Ini sangat tidak mendidik. Ya. Dan yang kedua, moral itu harus dijaga, moral politik. Selain memaknai bahwa politik itu bukan maknanya who gets what and who sit where. Bukan siapa dapat apa dan siapa duduk di mana. Tetapi politik maknanya adalah country management. Jadi apa? How to manage something become something. Siapa bilang kalau ada oposisi itu maka pemerintahan lemah? Justru dengan adanya oposisi maka pemerintahan akan makin kuat selama oposisi yang lahir bukan lahir karena produk sakit hati, tapi lahir dari pemahaman ideologi yang sejati. Jadi oposisi is okay. Siapa tahu Bang Leo atau Kang Jaka, besok lusa saya memimpin gerakan oposisi. Tapi gerakan oposisi yang lahir bukan karena produk sakit hati, tapi karena ideologi sejati demi amanat Ibu Pertiwi. Jadi harus mendidik. Sebagai contoh, kita belum lupa ada tokoh yang dulunya merendahkan Jokowi sebelum jadi presiden, ya kan? Tapi setelah suaranya dilihat bagus, akhirnya nempel, ya kan? Dan mau duduk di suatu posisi. Jadi pertanyaannya adalah koalisi, oposisi, atau posisi.
Iya kan? Jadi iya. Yang penting yang mana begitu ya Pak Sunoto ya? Oke, terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Pemirsa, agak berbeda-beda nih Mas Jaka. Kalau tadi Pak Bambang Saptono mengatakan setuju atas nama stabilitas, kemudian kalau partai politik pendukung Prabowo masuk ke kabinet. Tapi kalau Pak Sunoto terakhir tadi mengatakan boleh kok oposisi ada di luar pemerintahan karena itu justru secara objektif bisa memperkuat pemerintah. Bagaimana Mas Jaka? Ya kalau Pak Bambang kan inginnya karena mungkin kita sudah terlalu lama kita gaduh terus ya. Artinya pembelahan itu sudah dalam tingkat yang sangat parah. Betul bahwa kita butuh stabilitas politik sehingga kita bisa melaksanakan pembangunan dengan lancar. Tetapi kan stabilitas itu tidak, sekali lagi kan tidak harus sama semuanya. Artinya bahwa kita sangat membutuhkan pemerintah yang kuat, tetapi kita juga sangat memerlukan oposisi yang tidak lemah. Karena kalau oposisi lemah itu justru akan membuat pemerintah sewaktu-waktu akan keluar dari relnya dan itu tidak ada yang mengontrol. Tidak ada bisa karena sebaik apapun pemerintah pasti suatu saat mereka akan menyimpang, akan membuat kesalahan. Ada kecenderungan itu. Dan ada kecenderungan seperti itu, apalagi tidak ada kontrol. Tidak ada pihak yang punya kekuatan untuk mengontrol. Mereka akan cenderung untuk artinya merasa benar sendiri lah, katakanlah begitu. Dan itulah kenapa kita butuh oposisi. Kalau oposisi itu kita memang selama ini kan kita tidak terlalu secara jelas mengenal oposisi ya. Meskipun dalam beberapa periode terakhir kita secara faktual memang sudah ada oposisi yang bersikap seperti oposisi. Tetapi yang paling penting adalah bahwa tadi betul Pak Sunoto, kita perlu memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat ya. Artinya bahwa oposisi itu bukan untuk memperlemah pemerintahan, tetapi justru untuk memperkuat pemerintah. Pertanyaannya adalah begini, Mas Jaka, kita selalu dalam konteks membahas oposisi atau koalisi ini mengatakan bahwa hak untuk memilih menteri adalah hak istimewa atau prerogatif presiden. Tapi kalau kita melihat pertemuan-pertemuan, ucapan-ucapan makin lama makin ramai begitu kan, itu kan sebenarnya ada juga yang ingin dalam tanda petik menekan atau mengarahkan atau mendesak presiden. Apakah itu sikap yang konsisten? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, memang hak untuk memilih presiden, memilih pembantu presiden atau menteri itu adalah hak istimewa atau prerogatif presiden. Tetapi pertanyaannya kan kemudian ada upaya-upaya untuk mempengaruhi presiden begitu rupa. Pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya sebaiknya harus dipertimbangkan oleh presiden. Memang kita akan menerima hasilnya, cuma kan kalau soal keadaban tadi itu harusnya dipertimbangkan juga ya. Bagaimana Mas? Ya, saya pikir presiden kan untuk memilih menteri-menterinya, para pembantunya itu kan melalui pertimbangan yang sangat matang. Segala macam kalkulasi pasti sudah dilakukan. Kalau toh akhirnya nanti presiden juga memberikan tempat kepada beberapa partai yang waktu Pilpres berseberangan, ya kita itu harus dihormati. Artinya bahwa itu dilakukan tentu saja demi memperkuat pemerintahan yang dia pimpin dan ujung-ujungnya kan untuk melancarkan pembangunan. Artinya itu kita hormati sepenuhnya karena bahkan hak prerogatif presiden dalam memilih para pembantunya itu kan diatur konstitusi ya, tataran hukum termasuk yang tertinggi kita. Artinya itu hak sepenuhnya presiden, apapun hasilnya kita hormati dan kita ingatkan juga kalau toh nanti umpamanya dari Gerindra, dari Demokrat atau dari PAN itu mendapat jatah menteri di kabinet, ya kita ingatkan mereka harus betul-betul loyal kepada kebijakan pemerintah, loyal kepada presiden. Bahkan kalau Presiden Jokowi kan menyatakan tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Dan artinya semuanya harus patuh pada kebijakan presiden. Kita tidak ingin seperti yang kejadian-kejadian sebelumnya ketika zaman pemerintahan Pak SBY misalnya 2012 kalau tidak salah ketika PKS yang sebenarnya menjadi anggota koalisi tetapi dia menolak waktu itu kebijakan untuk menaikkan harga BBM. Kan sebenarnya tidak boleh. Kemudian juga 2017 ketika PAN menjadi bagian koalisi meskipun datangnya sebenarnya belakangan, tetapi dia menolak Perpu
ormas dan RUU pemilu sebenarnya ini kan tidak elok dalam tatanan politik kita. Ketika mereka sudah menyatakan sikap untuk berkoalisi dengan pemerintah, ya mereka harus tunduk kepada pemerintah. Silakan mereka berdebat sekeras mungkin, sehebat mungkin, tetapi itu di kalangan internal. Kalau ketika sudah ke tataran publik, semuanya harus patuh. Dan ini saya pikir sekali lagi juga terkait dengan pembelajaran politik pada masyarakat kita. Terakhir mungkin Mas, soal loyalitas tadi, ketika seorang menteri masuk ke kabinet, dia kan harusnya loyal kepada pemerintah, kepada negara, dan di dalam editorial dikatakan harusnya sudah melepaskan loyalitasnya kepada parpol asalnya kalau memang dari parpol. Itu realistis atau tidak sih sebenarnya? Ya idealnya seperti itu, karena tokoh-tokoh bangsa kita dan tokoh-tokoh dunia kan menyatakan begitu Anda menjadi pejabat publik, ya Anda harus menanggalkan semua kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, karena yang ada ya kepentingan untuk bangsa dan negara. Termasuk parpol ya? Termasuk parpol. Dan itu harus menjadi komitmen semua partai politik. Kalau mereka sudah menyatakan bergabung dengan pemerintah, ya harus patuh. Jangan membawa misi partai masing-masing, apalagi nanti ini kan menjadi kekhawatiran beberapa partai koalisi katanya. Takut-takut nanti dia menelikung dari dalam. Saya pikir tidak elok kalau itu betul-betul terjadi. Jadi sekali lagi saya pikir kita serahkan sepenuhnya ke presiden, tetapi dalam alam demokrasi ya kita berharap masih ada oposisi yang kuat. Oposisi itu kan kalau di istilahnya itu kan advocatus diaboli, ya. Artinya dia devil advokat, dia yang selalu menunjukkan kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga mereka bisa kembali ke jalan yang lurus kalau nanti membuat kesalahan. Baik, semoga itu yang terjadi. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat pagi, Mas. Sama-sama. Pemirsa, pilihlah jalan politik dengan selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan yang lain. Ini kita sampaikan kepada para politisi. Ketika memilih jalan koalisi, jadilah pendukung, teman, dan mitra yang baik bagi pemerintah. Begitupun kalau memilih jalan oposisi, jadilah yang bukan sekedar berisik, melainkan betul-betul menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan, namun tetap objektif. Semoga itu terjadi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.